Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama secara online pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita semua. Amin. Sekalipun mungkin ada beberapa dari kita mengalami kesesakan, tapi kita percaya bahwa Tuhanlah selalu menjadi penolong kita. Dialah selalu menjadi pertahanan kita dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan oleh karena-Mu Tuhan, kami bisa bertahan, kami bisa kuat, kami bisa mengucap syukur senantiasa, semua karena anugerah-Mu. Karena kami telah memutuskan untuk hidup karena percaya kepadamu Yesus. Kami tidak mau hidup berdasarkan apa yang kami lihat, tapi kami mau hidup berdasarkan apa yang kami percayai. Yaitu kami percaya kepadamu Yesus yang tidak pernah sekalipun mengecewakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini roh jiwa tubuh kami. Kami rindu memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya Tuhan, kami tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya padamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh Tuhan, ku tak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar,
dalam segala apapun keadaan kami. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, suruh hidupku semuanya dalam genggaman-Mu ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami sungguh punya Allah yang besar. Kami sungguh punya Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau Tuhan, kami tidak takut bahaya. Kami tidak takut apapun juga, karena Roh-Mu di dalam hidup kami. Karena Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan, kami terima kemenangan-Mu. Yesus, Kau yang lebih dari pemenang, Kau yang selalu kuatkan, Kau yang selalu teruskan.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, menghampiri tata-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, hanya dalam hadirat-Mu. Mari serukan namanya. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Oh Yesus, rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh Tuhan, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati sembah-Mu Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, kami rasakan kekuatan-Mu di sini. Kuasa yang sungguh tidak terbatas bagi kami Tuhan. Kau nyata di sini. Oh Tuhan, kemenangan terjadi. Kami yakin Kau hadir tengah kami ya Aba. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Oh
Lebih dahsyat lagi, nyatakan Dia hadir tengah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas menjamah setiap kami. Oh Jesus, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya ya Tuhan, kelepasan terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Kami mau terus menerus Tuhan tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Hati kami mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kami cari. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada kami semua Tuhan. Engkaulah pertolongan kami. Ya Allah penyelamat kami. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan tuntunlah kami di jalan yang rata. Sebab kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami menanti-nantikan Engkau. Di dalam penantian kami kepadamu, kami percaya disitulah kekuatan dan keteguhan hati akan kami dapati. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Kami tahu Engkaulah Yesus yang selalu memberikan kedamaian dalam hidup kami. Kedamaian yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat senantiasa, oh dalam hati-Mu Tuhan. Yesus, kami rindu dengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari yang wanita saja katakan, saja nyatakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
Sama-sama kita nyatakan, rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku menangkan tangan-Mu, kami bersyukur menyembah. menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, Diam dalam hadirat-Mu. diam di hadirat-Mu, Sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu. penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami percaya kami boleh ada sampai hari ini. Semua adalah karena kasih Tuhan. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Semua adalah bukti bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami. Oleh karena itu Tuhan, di masa-masa yang berat seperti ini, yang mana penuh tantangan dan di mana penuh dengan gejolak, hati kami tetap tenang karena kami percaya Tuhan terus memelihara hati kami. Tuhan terus mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan yang telah memberkati kami semua. Biarlah hadirat-Mu yang sama memberkati seluruh saudara-saudara kami yang saat ini dimanapun mereka berada. Mereka boleh melihat melalui YouTube, mereka boleh melihat melalui handphone mereka. Tetapi hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada pengharapan yang baru di dalam firman-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru di setiap pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerjalah. Bekerjalah di tempat ini. Bekerjalah di rumah-rumah di mana anak-anak-Mu saat ini sedang mendengarkan. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu. Kami boleh diberkati. Dan hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut, lidah dan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerimanya. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Hari ini saya percaya sekali lagi kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Beribadah online. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berdoa dimanapun saudara berada, hari ini saudara sehat. Hari ini saudara dilindungi Tuhan. Hari ini saudara dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, baru 7 hari kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Rasanya lama sekali. Rasanya lama, social distancing ini membuat kita semakin jauh dengan satu sama lain. Kita nggak boleh berkumpul untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Namun inilah himbauan dari pemerintah. Pemerintah menghimbau untuk seluruh masyarakatnya untuk bersama-sama menghadapi permasalahan coronavirus ini, terutama di negara Indonesia. Saat ini satu hal yang dapat kita lakukan yaitu kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan masing-masing, dan kemudian juga menjaga jarak dari orang lain. Karena kita nggak tahu saudara, hari ini mungkin kita sedang menjadi karier.
Karena tidak tahu orang yang karier atau bukan, mereka tampak sehat. Oleh karena itu kita harus terus mempraktekkan dengan waspada, yaitu kita melakukan social distancing. Kita ikuti himbauan pemerintah juga, di mana kita harus juga tinggal di rumah. Kalau kita tidak perlu meninggalkan rumah, kita harus tinggal di rumah. Supaya apa? Supaya kita mengurangi resiko untuk memutus rantai penularan ini, saudara. Itu adalah satu hal yang dapat kita lakukan bersama-sama. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita sama-sama menghadapi seluruh negara di dunia ini sedang dihadapkan oleh tantangan coronavirus. Dan hari ini negara Indonesia pun juga sama. Kita sedang dihadapi dengan tantangan coronavirus. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita tahu di negara Indonesia ini kita hadapi coronavirus bersama-sama. Kita mengalami bersama-sama. Kita hadapi bersama-sama. Penderitaan saudara, penderitaan orang-orang yang di luar sana adalah penderitaan kita semua. Penderitaan tanah air Indonesia yang kita cintai adalah perjuangan kita semua. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bagian dari peperangan ini. Kita menjadi bagian dari perjuangan ini. Saya percaya saudara, Indonesia pasti dapat menang. Indonesia pasti dapat melewati tantangan ini dengan baik. Karena semua masyarakat Indonesia bersatu bersama-sama. Terutama anak-anak Tuhan, kita bersama-sama menghadapi coronavirus ini. Dan kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, saya rindu untuk kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini apabila kita harus tinggal di rumah, hari ini kita harus menjaga diri kita di rumah masing-masing. Kita lihat ini bukan kali pertama. Di dalam Alkitab ada beberapa kejadian di mana bangsa Israel dan umat yang percaya juga mereka harus untuk tinggal di rumah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam zaman Musa. Pada waktu zaman Musa, pada waktu tulah ke-10 akan diberikan. Dan tulah yang paling mematikan itu akan ditimpakan kepada bangsa Mesir. Saat itu bangsa Israel, Tuhan suruh untuk tinggal di rumah. Mari kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, dikatakan bahwa bangsa Israel harus mengurung domba-domba dan kambing persembahannya selama 14 hari. Selama 14 hari. Seperti hari ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk tinggal di rumah masing-masing. Tidak boleh sekolah. Dan harus setelah pulang dari kerja cepat-cepat ke rumah. Tidak boleh keluyuran selama 14 hari. Saya rasa ini bukan suatu kebetulan juga saudara. Kita melihat kejadian ini pernah terjadi di zaman Musa. Saudaraku, apa yang mereka persiapkan selama 14 hari itu? Mereka mempersiapkan domba persembahan mereka. Kalau kita baca di Keluaran 12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Firman Tuhan berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, seperti hari-hari ini kita harus tinggal di rumah selama 14 hari. Namun saya percaya kita tidak tinggal dan tidak berbuat apa-apa. Susah memang.
baru 7 hari mungkin rasanya berat ya. Mungkin ada yang bosan di rumah. Mau ngapain di rumah? Ada yang tergoda, udahlah iseng dah. Saya tetap keluar, jalan-jalan, kan gak ada yang tahu. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Anggap aja, 14 hari ini kita lakukan bukan untuk diri kita. Mungkin kalau kita melakukan buat diri kita, kita bosan. Kita jenuh di rumah. Mari kita lakukan buat sesama kita. Kita nggak ngerti saudara, kalau kita mau menulari mereka. Kita nggak ngerti. Kita lakukan buat orang lain. Kita lakukan buat orang tua kita. Kita lakukan buat masyarakat di sekitar kita. Dan kita lakukan buat Tuhan sebagai persembahan yang baik. Ketaatan adalah persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketaatan, kita mau taat, kita mau berkorban. Kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri. Maka saya percaya ini seperti sebuah persembahan bagi Tuhan. Menjadi tanda di setiap rumah-rumah. Dan saya percaya seperti yang terjadi di zaman Musa. Apabila kita lakukan ini, rumah kita akan dilewatkan. Rumah kita akan diselamatkan. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana caranya mereka membuat sebuah 14 hari itu menjadi sebuah persembahan yang indah. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kamu adakan pertemuan yang kudus. Saya yakin di rumah kita akan lakukan pertemuan-pertemuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Bapak-bapak, mari jadi imam kepala. Bawa keluarga Anda. Menjadi imam, bawa sebuah pertemuan yang kudus. Firman Tuhan berkata, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa saja yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Di hari-hari seperti ini juga saudara, kita mau berhemat. Kita mau menahan diri. Mari kita makan secukupnya. Kita makan, tapi juga kita tidak beli sesuatu yang lebih dari yang kita butuhkan. Ingat di luar sana banyak sekali orang-orang yang juga membutuhkan. Kalau kita beli lebih dari yang kita butuhkan, mereka akan kekurangan saudara. Inilah salah satu peringatan di zaman Musa. Bahwa pernah Tuhan juga menyuruh bangsa Israel untuk tinggal di rumah. Kemudian kejadian yang kedua, kita ingat di zaman Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan kelima kita baca. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, di zaman Tuhan Yesus sendiri pun, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana meninggalkan Yerusalem. Tetapi tetap tinggal menanti-nantikan janji Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu taat. Dia tinggal di rumah mereka masing-masing. Dia bersekutu, berdoa, meninggikan nama Tuhan. Menanti-nantikan dengan kerinduan akan janji Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat dari dua kejadian ini. Di zaman Musa, ketika bangsa Israel diperintahkan untuk tinggal di rumah. Apa yang terjadi? Sesuatu yang besar terjadi. Disitulah Paskah diperingati. Sebagai hari pembebasan bangsa Israel. Di mana mereka dimerdekakan dari perbudakan bangsa Mesir yang sudah berada selama 400 tahun lamanya. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Dan kemudian kita melihat
Di dalam Kejadian di mana zaman Tuhan Yesus mereka memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal diam di Yerusalem. Saat itu sesuatu yang besar pun terjadi. Janji Tuhan, yaitu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Itu dicurahkan kepada murid-muridnya yang menanti-nantikan dengan sungguh-sungguh. Pencurahan Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri terjadi setelah penantian mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, di hari-hari ini kita nggak ngerti mau seberapa lama kita harus berdiam diri. Mau seberapa lama kita harus menahan diri kita. Melakukan social distancing. Menahan diri untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Bahkan ada yang berkata bahwa ini adalah awal mulanya. Kita tidak tahu kapan itu bisa berakhir. Mungkin pertengahan tahun, mungkin akhir tahun ini. Mungkin bisa berlanjut sampai tahun depan, kita nggak tahu. Namun saudara yang kasih Tuhan, saya rindu bahwa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau mentaati, kita mau berjuang bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Kita mau menuruti himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Saya percaya sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Bagi bangsa Indonesia ini yang kita cintai. Bagi seluruh anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Bahkan sesuatu yang besar akan terjadi. Bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang baik akan terjadi. Amin saudara. Percayalah akan hal itu. Percayalah. Saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan berkesempatan bersama-sama. Khotbah saya beri judul hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Saudara, pada waktu kita harus melakukan yang namanya social distancing di rumah. Kita melakukan yang namanya juga gerakan untuk tinggal di rumah. Kita tahu ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan, yang biasanya kita lakukan. Kita tahu ada banyak hal yang kita dulu suka untuk lakukan, tetapi kita tidak dapat melakukan. Banyak hal yang dulu kita biasa lakukan, kita lakukan dengan aktivitas, dengan rutinitas. Sehingga kita tidak ingat betapa berharganya, betapa pentingnya. Namun di hari-hari ini saudara, kita sama-sama akan belajar ada beberapa hal yang penting. Malam hari ini saya akan bagikan 3 hal yang penting, 3 hal yang berharga. Yang dapat yang kita harus ketahui di masa-masa seperti ini. Yang pertama adalah betapa berharganya sebuah hubungan. Yang pertama adalah betapa berharganya sebuah hubungan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita melakukan bertemu dengan orang, seringkali kita berinteraksi dengan orang. Dulu kita anggap sesuatu yang biasa, bahkan kita anggap sesuatu yang gak penting. Kita gantikan dengan mudah interaksi itu dengan teknologi, dengan WhatsApp, dengan Instagram. Kita seolah-olah kita punya dan kita berhubungan dengan banyak orang. Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang berinteraksi. Hari-hari ini saudara, kita merasakan betapa pentingnya yang namanya interaksi sosial. Contohnya, hari-hari ini dengan ancaman yang nyata dari coronavirus yang sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang yang sudah berumur tua, orang-orang yang di atas 60 tahun, orang-orang yang mempunyai penyakit, sehingga kita sangat khawatir saudara, karena mungkin dengan tidak sengaja kita dapat menularkan penyakit coronavirus ini, COVID-19 ini kepada mereka. Sehingga kita sangat berhati-hati. Contohnya, saya tidak tinggal bersama dengan orang tua saya. Tapi saya mau berkunjung ke rumah orang tua saya harus hati-hati saudara. Saya kalau batuk sedikit, saya berpikir, aduh apa ini ya? Aduh saya baru gak sehat. Saya tunda dulu untuk ke rumah mereka. Ketika saya sehat,
Mau bermain ke sana dengan anak-anak saya ganti yang panas. Aduh, jangan dulu, kita tahan. Kita nggak tahu ini sakitnya apa. Akhirnya kita tunda terus saudara. Dan kita mulai kangen sama mereka. Kita mulai kangen dengan orang tua kita. Kita rasanya kenapa ya sulit sekali untuk bertemu. Di situ kita mulai bersadar kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Demikian juga dengan ibadah. Hari ini saudara dan saya, kita tidak dapat beribadah di rumah Tuhan. Kita tidak dapat beribadah di gereja kita. Kita kangen untuk berjabat tangan. Kita kangen untuk bersapa dan berbincang-bincang dengan saudara. Kita kangen untuk saling mendoakan. Baru 7 hari saudara, kita ibadah online. Tapi rasanya sudah lama, betul? Oleh karena itu satu hal yang kita tahu, yang pertama, betapa pentingnya yang namanya interaksi sosial atau hubungan itu. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat apa kata firman Tuhan di masa-masa seperti ini. Kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Firman Tuhan memberikan satu pesan di masa-masa seperti ini. Firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan. Mari di masa-masa seperti ini, kita yang mengerti betapa pentingnya hubungan atau social interaction itu saudara. Kita mau mempraktekkan yang namanya empati. Kita mempraktekkan empati. Apa itu saudara? Mari kita berikan perhatian kepada mereka. Berikan perhatian. Coba ayo kita hubungi mereka, kita telepon mereka. Kita dengarkan suara mereka, kita say halo, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat? Mari kita dengarkan. Jangan pakai WhatsApp. Jangan pakai gadget saudara. Tapi kita mau dengar suaranya. Kita tanya, halo apa kabar? Saudaraku yang kasih Tuhan. Hari-hari ini saya melihat banyak sekali orang yang saya kenal, orang yang saya hormati, orang yang saya kasih bahkan. Mereka begitu cepat dengan tiba-tiba mereka harus berpulang ke rumah Bapa. Sehingga saya merasa waktu mereka terlalu cepat. Namun satu hal yang membuat saya merasa terhibur, merasa terkuatkan. Yaitu apa saudara? Saya hari-hari ini mendapat telepon dari teman saya yang sudah lama saya nggak dengar. Dari Singapura. Dia telepon, dia tanya, Hendra apa kabar? Bagaimana keadaan di sana? Saya merasa dihibur, saya diperhatikan. Bahkan dia bertanya, boleh nggak kita share foto yuk? Bagaimana yuk fotomu dengan keluarga? Saya cepat-cepat ambil anak saya dan istri saya foto. Saya berikan ini keadaan saya sekarang. Dia kirimkan fotonya dia dengan anak-anak. Kita berbincang-bincang, muka kamu sekarang berubah ya. Kamu sekarang semakin lebih kurus atau bagaimana dan lain sebagainya. Namun inilah saudara, kita mempraktekkan empati. Bahkan hari-hari ini saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, mereka telepon saya. Setiap pagi mereka telepon, mereka tanya, halo, apa kabar Pak Hendra? Baik-baik saja. Dia cuman kadang telepon, halo Pak Indra. Saya cuman mau mengabsen teman-teman. Waduh, mengabsen kayaknya gak enak ya. Mengabsen teman-teman. Aman Pak, saya bilang. Puji Tuhan, saya masih sehat. Ya, Tuhan masih memelihara. Saudara, inilah sesuatu yang menguatkan saya. Saya praktekkan juga. Saya berpikir, di handphone saya ini banyak nomor-nomor yang lama saya nggak telepon. Saya kontak mungkin melalui WhatsApp ya. Saya angkat telepon. Saya tanya, halo Pak, apa kabar di sana Pak? Puji Tuhan, aduh. Dan kita senang sekali saudara. Mempraktekkan yang namanya empati. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Marilah
di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, hal-hal yang baik pasti akan terjadi bagi kita. Kita akan dikuatkan. Saat ini kalau saudara sedang ketakutan, saat ini saudara sedang khawatir, saat ini saudara sedang dalam kesedihan, telepon saudara, hubungi. Kita praktekkan empati. Kita praktekkan. Kalau perlu lakukan video call, ya, supaya kita bisa melihat wajah satu sama lain. Kayak kemarin adik saya itu tiba-tiba kemarin malam saudara, dia miss call semua, termasuk saya, mama saya, adik saya yang perempuan, adik saya yang laki. Akhirnya kita press conference bareng-bareng. Senang saudara. Walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi kita seakan-akan ada di tempat yang sama. Kita saling menguatkan, saling menghibur. Saya percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini saudara lakukan. Catat nama-nama yang saudara mau telepon. Catat saudara, teman-teman Anda, angkat telepon. Hubungi mereka. Kita mau praktek empati. Kita mau say hello. Kita mau menyapa mereka. Kita mau menghibur mereka. Kita mau mendoakan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, hal yang penting dan berharga yang dapat kita pelajari di dalam masa-masa ini adalah betapa berharganya kesempatan. Betapa berharganya kesempatan. Saudaraku, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sebelum terjadi yang namanya COVID-19 ini, kita banyak melakukan kegiatan demi kegiatan seperti sebuah rutinitas. Kita bekerja seperti sebuah rutinitas. Kita bahkan mungkin melakukan kegiatan olahraga, pelayanan seperti sebuah rutinitas. Hari-hari ini saudara, kita melihat banyak sekali kesempatan-kesempatan itu tidak lagi ada. Mungkin dikurangi. Atau bahkan gak ada sama sekali. Saya melihat hari-hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus mengambil keputusan yang berat. Mereka harus berpikir, apakah harus tetap melakukan usaha atau tidak? Apakah harus meliburkan karyawan atau tidak? Bahkan karyawan pun harus mengambil keputusan. Apa yang harus aku lakukan selama bulan-bulan ke depan? Kita banyak melihat kesempatan-kesempatan itu seolah-olah gak ada. Dan mereka kebingungan. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saya mau rindu untuk kita sama-sama membaca di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Efesus 5. Ayat yang ke-15 kita akan baca. Efesus 5 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang kesempatan yang biasa kita lakukan gak ada. Tetapi bukan berarti kita gak punya kesempatan. Yang mengerti katakan amin. Kita masih punya kesempatan. Kita masih punya waktu. Justru kita mempunyai sedikit banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Saya ajak saudara, mari gunakan kesempatan ini. Mari bersama-sama kita pakai kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan tidak mengizinkan kita untuk pasif dan diam saja. Saya percaya Tuhan saat ini juga tidak hanya membiarkan kita menjadi penonton saja. Ya, memang kita harus tinggal di rumah. Tetapi bukan berarti tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Hari ini saudara, saya ajak untuk kita menggapai lagi sebuah kesempatan-kesempatan yang ada.
kita melakukan hal yang baik, berbuat baik kepada orang tua kita. Ayo kita kirimi makanan, kita kirimi sesuatu yang mereka sukai. Kita berbagi kebaikan. Hari-hari ini saudara, saya melihat juga banyak waktu yang dapat kita lakukan untuk melakukan hal-hal apa yang kita sukai. Saudara boleh mengembangkan kreativitas Anda. Saudara boleh mengembangkan talenta dan kemampuan saudara. Contohnya hari-hari ini saudara, saya suka satu hal yang kiriman yang saya terima setiap hari di rumah saya. Saya menerima yaitu sayur mayur. Mengapa sayur mayur ini menjadi sesuatu yang saya sukai? Karena sayur mayur ini ditanam oleh orang tua saya di rumahnya. Mereka jadi punya waktu untuk bercocok tanam. Mereka menanam kangkung, menanam salad, menanam sayur-sayuran. Dan mereka potongi dan tiap hari mereka bagikan itu. Jadi ini adalah sebuah hari-hari ini saudara masih banyak kesempatan untuk kita melakukan hal yang baik. Hanya banyak sekali kesempatan. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan menjadi pasif. Mari kita lakukan sesuatu. Yang selanjutnya apa yang saya rindu untuk kita lakukan saudara. Hari ini kita punya kesempatan untuk berjuang bersama-sama. Bersama-sama dengan pahlawan-pahlawan Indonesia saat ini. Yaitu siapa? Tim medis. Tim yang ada di rumah sakit. Saudaraku yang kasih Tuhan. Saat ini mereka harus berjuang. Mungkin kita yang di rumah kita nggak ngerti. Tapi saya tahu beberapa dokter saudara. Ketika saya bertemu dengan mereka. Pak, hari-hari ini saya kerja nggak punya shift Pak. Saya kalau dapat shift pagi, siang, sore, bahkan kalau malam masih ada pasien, saya nggak bisa meninggalkan tempat ini. Dia berkata saya hanya pulang ketika saya bisa pulang. Namun kalau saya hanya pulang untuk meletakkan kepala saya akan letakkan kepala saya. Kalau perlu di kursi rumah sakit, kalau perlu di meja rumah sakit, saya letakkan Pak. Karena begitu banyak. Saudara bisa melihat begitu banyak saat ini pasien yang masuk. Yang mereka butuh perawatan-perawatan. Karena coronavirus COVID-19 ini, dia menyerang dengan cepat. Dan mengakibatkan apabila terlambat, mengakibatkan kerusakan yang permanen bahkan sampai fatal. Saudaraku, tim medis ini, dia memberikan tenaganya. Dia memberikan waktunya. Dia sampai mereka itu sampai lupa makan saudara. Sampai lupa makan. Bahkan mereka tidak sempat untuk mengganti APD. Alat bantu mereka. Oleh karena itu kalau saudara saat ini mempunyai kesempatan, berikan kepada mereka. Kirimi makan. Kalau saudara mau lebih aktif lagi, telepon rumah sakit. Kita tanya kepada mereka. Saya pernah mencoba itu. Saya tanya, apa yang dokter, apa yang kira-kira hari ini kau butuhkan? Sekiranya kita bisa membantu, kita akan adakan. Saudara, mereka membutuhkan, saudara akan terkaget-kaget. Kebutuhan yang mereka butuhkan, itu banyak sekali saudara, yang tidak dapat dipenuhi. Dan biarlah kita tidak berdiam diri di rumah saja. Kita mau bantu mereka. Guys, gereja kita juga saudara. Di hari-hari seperti ini kita tidak tinggal diam. Kita melihat masyarakat sekitar ini, mereka membutuhkan yang namanya sanitasi. Mereka butuh namanya spray. Mereka butuh yang namanya disinfektan. Mereka butuh yang namanya masker. Mereka butuh yang namanya sarung tangan. Guys, gereja kita memberikan kepada aparatur, Pak Camat. Gembala kita memberikan spray 16 liter berserta disinfektannya dan lain sebagainya. Karena ini sangat membutuhkan saudara. Oleh karena itu banyak sekali yang dapat kita lakukan. Hari-hari ini kita memang tidak punya kesempatan untuk melakukan yang biasa kita lakukan. Tetapi kita masih dapat menggunakan hari-hari ini. Kita tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kita enggak mau menjadi orang yang pasif.
Seperti firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, saya yakin tidak mengizinkan kita untuk menjadi pasif. Kita gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang kita cintai. Untuk menjadi melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk melakukan kebaikan bagi tim medis, seluruh pejuang-pejuang COVID yang saat ini berjuang bagi negara Indonesia. Saya percaya melalui tangan-tangan saudara dan saya, melalui tangan-tangan seluruh pemirsa yang saat ini di rumah, Tuhan sanggup menggunakan setiap tangan menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk membantu, bekerja dan berjuang bersama-sama bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, poin yang ketiga, yang terakhir, yang saya rindu untuk kita sama-sama pelajari, betapa pentingnya dan berharganya, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita menjalani waktu dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu besok seperti apa. Kita nggak tahu seberapa parah kondisi ini akan terjadi. Kita mungkin baru melihat awal-awal dari dampaknya. Kita melihat, iya ya penyakit ini ternyata ganas. Sanggup merebut nyawa orang. Mungkin kita mulai melihat, iya ya ini mulai membuat sebuah kepanikan usaha. Dengan adanya jam-jam yang dikurangi. Dengan pengurangan omset dan lain sebagainya. Mulai realita itu menghempas kita. Pengusaha mulai pusing. Bagaimana? Ini harus lanjut apa harus stop? Kalau lanjut, karyawan bagaimana? Mereka nggak mungkin. Nggak terima gaji dan nggak makan di masa-masa seperti ini. Tetapi keuangan juga terbatas. Kita mungkin juga pegawai-pegawai bingung. Tiap hari ketakutan kalau mereka akan kehilangan pendapatannya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Disinilah kita hari-hari ini kita melihat betapa pentingnya untuk melekat kepada Tuhan. Mungkin dulu kita menganggap enteng. Tuhan ada kalau pas kita butuh. Tapi saya sedang gak butuh Tuhan. Saya gak cari dan tidak menanti-nantikan Tuhan. Namun hari ini biarlah kita diingatkan betapa pentingnya untuk kita terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan, pembacaan Alkitab. Kita rindu untuk Tuhan berkata kepada kita. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari esok. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan. Karena kita mengetahui betapa pentingnya kita melekat kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 40. Kita bersama-sama, kita akan lihat dari ayat yang ke-27. Yesaya 40 ayat yang ke-27, demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hari-hari ini mungkin banyak kita yang berdoa sama Tuhan, dan kita teriak sama Tuhan. Tuhan, engkau tahu enggak masalahku Tuhan? Tuhan, engkau tahu enggak apa yang terjadi di dalam hidupku? Tuhan, mana tanganmu Tuhan? Mana pemeliharaanku? Mana berkatmu? Mana hakku? Saudara mungkin ada sekarang ini yang salah satu yang menjadi seperti ini. Mungkin saudara yang di rumah juga seperti ini. Saudaraku yang kasih Tuhan. Ayat ke-28 mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal,
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Hari ini saudara mungkin kita yang gak tahu. Kita yang bingung. Kita yang dirundung ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan berkata, Dialah Allah. Dialah yang menciptakan bumi dan seisinya. Amin. Dan dia berkata, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, saudara. Dia terus berjuang. Dia saat ini bahkan sedang bekerja. Dia tidak pernah berhenti, saudara, untuk bekerja bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Dia tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi kita nggak ngerti. Karena kita tidak dapat menduga pengertiannya. Tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa di sini yang lelah? Mungkin saat ini saudara mengangkat tangan, aku lelah Tuhan. Too much. Terlalu banyak yang sudah terjadi di tahun 2020. Aku lelah. Gak apa-apa saudara, angkat tanganmu. Karena firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Firman Tuhan berkata, di dalam kelemahan kuasanya sempurna. Hari ini kalau kita mengangkat tangan pada Tuhan, Tuhan aku lemah Tuhan. Aku gak mampu. Aku gak tahu Tuhan, berat. Gak apa-apa saudara. Engkau akan menerima kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-terunanya jatuh tersandung. Ini untuk mengingatkan anak-anak muda stop keluyuran. Ya. Generasi milenial, hati-hati. Saat ini engkau menjadi karier COVID-19 tanpa engkau ketahui. Taat Tuhan, amin. Ikuti perintah pemerintah. Taati pemerintah. Tetapi hari ini bagi saudaraku yang kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya berdoa di sini saudara mengerti sekarang betapa pentingnya kita menanti-nantikan Tuhan. Betapa pentingnya kita rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari. Kita menghampiri Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Bahkan hari ini saudara yang menonton. Engkau sedang memberikan hatimu, engkau sedang rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kasih Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang selalu mengerti betapa pentingnya untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan cari jawabanmu di luar Tuhan. Jangan cari solusimu di luar Tuhan. Hari-hari seperti ini, marilah kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita semakin menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tantangan yang ada sekarang ini bukan sebuah tantangan yang mudah. Karena ini seperti sebuah gejolak yang menyerang pikiran dan hati kita. Saya melihat coronavirus COVID-19 ini saudara. Pertama-tama adalah menyerang pikiran dan hati. Banyak sekali orang-orang yang ketika mereka mendengarkan berita dan mereka mengalami ketakutan. Mereka mulai merasakan, badanku gak enak. Aku sakit ini. Jangan-jangan aku terkena COVID-19. Banyak orang yang mengalami yang namanya adalah sugesti. Dan sugesti ini membuat lemah.
Sugesti ini membuat sakit. Apakah itu saudara? Mungkin sekarang yang ada di rumah. Saudaraku yang kasih Tuhan. Mari bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Inilah yang akan kita lakukan. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 demikianlah firman Tuhan berkata. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari-hari ini saudara, kalau kita dikatakan jangan khawatir, mungkin masa saya nggak boleh khawatir? Mungkin dikatakan hari ini kita harus mengucap syukur. Apanya yang harus kita ucapkan syukur? Apanya? Apa? Khawatir kan normal. Semua orang khawatir. Semua orang bingung. Tetapi firman Tuhan mengandung sesuatu yang dahsyat. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hari ini anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mau mengucap syukur di hari-hari seperti ini. Amin. Kita mau berkata. Kita mau tetap mengucapkan syukur. Hari-hari banyak sekali sesuatu diambil dari kita saudara. Kita mungkin kehilangan kesempatan. Kita kehilangan waktu kita untuk berinteraksi dengan orang yang kita cintai. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita kehilangan harta benda kita. Namun firman Tuhan berkata, kalau hari ini engkau menanti-nantikan Tuhan, sampaikan doamu dengan permohonan dan ucapan syukur. Kita mau mengucap syukur. Amin, saudara. Kita mau belajar mengucap syukur. Kita mau berkata, Tuhan engkaulah Allahku. Tiada apapun yang di dunia ini yang lebih besar dari engkau. Engkau adalah Allah yang menciptakan. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatu. Saudara mempunyai keberanian untuk berkata seperti itu. Kita harus punya keberanian untuk tetap mengucap syukur. Maka ayat selanjutnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Inilah janji Tuhan yang saudara hendak pegang hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Ingat coronavirus saudara. Tantangan-tantangan hari ini. Mereka banyak menyerang pikiran dan hati kita. Namun apabila hari ini saudara. Hati kita. Pikiran kita. Dilindungi oleh damai sejahtera Allah. Yang melampaui secara akal. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan. Kita gak akan pernah gentar. Kita gak akan pernah lemah. Kita tahu sekarang betapa pentingnya kita menanti-nantikan Tuhan. Sebagai penutup saudara, saya rindu untuk mengundang semua pemain musik, pemuji Tuhan untuk dapat maju ke depan. Saya rindu untuk merangkum apa yang kita pelajari hari-hari. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita melakukan yang namanya social distancing. Kita harus tinggal di rumah. Kita kehilangan beberapa hal. Kita kehilangan kesempatan. Kita kehilangan hubungan. Tetapi hari ini biarlah kita diingatkan. Mari saudara, praktekkan empati. Telepon yuk, dengarkan suara mereka. Say halo, halo. Apa kabar? Saudara, mungkin saudara enggak tahu. Ini mungkin cuma say hello saja. Tetapi akan sangat memberkati mereka yang mendengarkan suara Anda. Akan sangat menguatkan. Dan apabila saudara saat ini sedang khawatir, kuatkan mereka yang khawatir. Hibur mereka yang butuh penghiburan. Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara. Dan yang kedua, ingat saudara. Bukan kesempatan kita yang hilang, tetapi kita punya kesempatan yang baru.
untuk melakukan hal-hal yang baik. Bagi orang yang kita kasih, bagi masyarakat di sekitar kita. Berjuang bersama-sama dengan bangsa Indonesia saat ini. Kita lakukan kesempatan ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga, kita mau terus menanti-nantikan Tuhan. Karena dialah sumber jawaban. Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini percayalah. Kita percaya Tuhan Allah kita lebih besar dari segala permasalahan kita. Izinkan Tuhan menuntun kita untuk terus takut di dalam hadapan Tuhan. Dia yang akan membawa kita untuk terus hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan pada masa sukar ini. Saya percaya bangsa Indonesia bersama-sama dengan anak-anak Tuhan berjuang bersama-sama melawan COVID-19, melewati tantangan ini dengan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita dimanapun kita berada. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekarang saatnya untuk kita tutup mata kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, apabila hari ini engkau sedang dirundung oleh kekhawatiran, engkau dirundung oleh ketakutan, engkau saat ini sedang gelisah, firman Tuhan mengingatkan engkau, iya ya, banyak sekali orang yang di sana yang aku cintai. Saudara, engkau belum terlambat. Saat ini saya ajak saudara untuk bersama-sama angkat tanganmu. Saudara, angkat tanganmu sekarang. Kita mau berdoa bersama-sama. Bagi saudara-saudara kita. Bagi siapapun yang kita kasih saat ini. Siapapun yang kita cintai yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita di rumah kita. Saat ini angkat tangan kita. Saudara, mari kita praktekkan empati. Arahkan hatimu kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekiranya kasih Allah menyertai mereka. Engkau tutup bungkus nama-nama yang kami sebut ini Tuhan. Di dalam perlindungan dan di dalam kuasa-Mu. Luputkanlah mereka dari mara bahaya. Namun Engkau selalu berikan penghiburan daripadamu. Biarlah kuasa Tuhan bekerja. Damai sejahtera Tuhan meliputi rumah mereka. Sukacita memenuhi hati mereka dimanapun mereka berada. Itulah doa kami Tuhan. Saat ini saudaraku juga, apabila engkau hari ini mau mengambil komitmen dan keputusan, engkau mau mendengar panggilan Tuhan. Bahwa hari-hari ini negara Indonesia membutuhkan tangan kita. Hari-hari ini negara Indonesia membutuhkan anak-anak Tuhan bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara. Percayalah bahwa kuasa Tuhan turun menyertai engkau. Dia akan menuntun di dalam setiap langkahmu. Membukakan pikiranmu. Membukakan jalanmu. Memberikan hikmat ilahi yang turun dari surga. Engkau akan dipakai Tuhan. Dimanapun engkau berada. Untuk menjadi alat-alat Tuhan. Engkau akan membawa damai. Engkau akan membawa sukacita. Engkau akan membawa pertolongan ilahi. Yang akan membebaskan dan menyembuhkan. Engkau akan membawa nama kemuliaan Tuhan. Nama di atas segala nama. Yang akan menguasai. Yang akan memenangkan segala yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan telah jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus pakai hidup kami. Untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya. Bahwa Tuhan terus menyertai kami. Kami percaya. Bahwa Tuhan ada di dalam setiap lembaran hidup kami. Kami percaya. Tuhan sedang merenda. Sebuah rencana yang indah di dalam hidup kami. Haleluya. Mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan iman kita hampiri Tuhan. Apa yang
kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari saudara katakan, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta tidak berarti. Ya, yang engkau alami, percaya saudara, kekuatanmu. haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Apa yang aku alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. haleluya. Kita katakan dengan iman itu, Tuhanmu, Tuhan tak akan pernah memberi ular beracun pada yang minta roti, yang saat ini lemah, yang saat ini di dalam kesusahan, yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Oh haleluya, tangan Tuhan sedang merenggang. Amin Tuhan. suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, arahkan tanganmu di hadapan Tuhan, saudaraku. Oh, suatu karya yang agung mulia. haleluya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, tangan Tuhan sedang merenggang. Haleluya. Suatu karya yang agung mulia. Saudara percayakan Saatnya kan tiba, Kau Allah yang tidak pernah terlambat. kau lihat pelangi kasih. Mari saudara, dengan suara yang lebih dalam lagi kita nyatakan pada Tuhan, tangan Tuhan sedang saat ini tangan Tuhan bekerja. Haleluya. Yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan, oh Tuhan,
Tuhan sedang merendah. Mari kita katakan, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami semua, dimanapun kami berada. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.